Selanjutnya mohon berkenan Kiai Sulaiman selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Kecamatan Senduro. Bagaimana pendapat beliau tentang aturan pengeras suara ini, khususnya dari sudut pandang agama? Regulasi itu ke pusat. Monggo. Regulasi itu ke pusat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wa ba'du. Yang saya hormati para narasumber dan teman-teman yang kebetulan berkumpul di Joglo pojok PKK Kecamatan Senduro ini, semoga kumpul kita bermanfaat kepada semuanya. Saya tidak bisa menanggapi apa yang terjadi sesuatu yang ada di masyarakat mengenai himbauan atau keputusan ya dari Menteri Agama. Tapi begini, telinga manusia itu mempunyai kekuatan mendengarkan suara rata-rata 20 sampai 2000 Hz atau Hz atau kalau yang disebut Pak Menteri Agama desibel 100 dB ya, 100 dB itu ukuran Menteri Agama 100 dB desibel. Apa desibel sampean pelajari dewe. Saya kan orang elektro. Kiai kan kudu ngerti elektro. Biar tahu kalau manusia itu mempunyai saraf. Dan saraf manusia itu berjuta-juta. Kalau ditanya apa itu saraf, kalau orang elektro mesti paham. Saraf itu setrum. Jadi setrumnya yang ada di power atau di apa itu setrum. Nah, kalau lebih dari 80 dB, maka telinga kita ini sudah tidak normal mendengarkan suara keras. Di atas 80 dB. Saya mencermati apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama. Bayangkan kalau ada musola 100 di antara 100 meter atau 200 meter ada musola dan ada toa yang diaktifkan dengan suara yang kencang-kencang. Bayangkan mengganggu apa tidak? Ya orang Jawa ini kan tidak pati ngerekenan ya, yang suara-suara koyok ngono. Tapi Bapak Menteri Agama mikir, lek kupingi wong menungso iku cuma tidak lebih dari 80 dB. Sementara Pak Menteri Agama memberi kesempatan untuk apa itu muter toa itu maksimal tidak lebih dari 100 dB. Itu terlalu, Bapak Menteri Agama terlalu memberi kelonggaran itu. Iya. Berarti ini bukan pembatasan ya ini. Bukan pembatasan ini, tapi kelonggaran. Mestinya Bapak Menteri Agama kelonggaran. Kalau memperhatikan telinga manusia, mestinya ya harus memberi kebijakan di bawah 80 dB. Tapi ini tidak. Jadi Menteri Agama ini masih ekstrim. Kalau menurut saya. Terus gini, kalau 100 meter ada musola atau paling jauh 200 meter. Kalau diputar dalam
volume 80 dB, apa kira-kira tidak didengar? Jajal, didengar itu Pak. Dengar. Masa sih kurang banter? Sampai pernah umrah tidak? Pernah haji enggak? Lah aku durung. Haji ini turun. Tapi sudah dipanggil kiai, haji. Rono umroh iku yo haji cilik. Tidak ada suara kencang-kencang seperti di Indonesia ini. Dan masyarakat Arab Saudi yang mayoritas 100% Muslim tidak mempersoal suara itu. Jadi wong Indonesia itu berlebihan di dalam menggunakan toa di masjid. Coba kalau di pondok pesantren ono tarhim ndak? Terus suara di pondok pesantren kenceng apa ndak? Kan cukup didengar. Di luar pondok tidak. Terus apa perlu nih banter-banteran itu? Udah kate selamatan. Perlu nih. Tadi pendapatnya Gus Nur Sodik sebagai siar ya. Saya baca di kitab, sholat terawih itu bukan siar Islam. Oke. Sholatnya loh. Jadi siar-siar itu sudah ditentukan. Ini yang bagian siar, termasuk sholat id itu siar. Makanya dianjurkan ada di madain, di sohro, ya bukan di lapangan ya. Mungkin lapangan ini dianggap sudah sohro. Di sohro di tempat lapang. Jadi berbondong-bondong bersama-sama untuk menuju sebuah sohro untuk melakukan sholat id. Jadi sholat Jumat ya duduk siar. Tapi tidak perlu ditampil-tampilkan. Dosa kondo-kondo yang kancani aku kate sholat Jumatan. Loh, kalau soal sekarang ini kenyataannya rame, orang kan kepingin mengambil manfaat dari setiap situasi yang terjadi. Bahkan ada orang yang akan lebih mengambil manfaat dengan situasi gaduh ini dan dibikin gaduh supaya uang sing nimbun lengok lete iki tidak dipantau oleh polisi, kan ya? Iya. Kan ya toh? Iya. Ini kan ngomong santai nih, walaupun saya ini ketua komisi fatwa kan yang tidak boleh terlalu serius. Cuma saya ini memang mengkritisi Menteri Agama terlalu ekstrim memberi toleransi 100 dB. Karena kekuatan telinga manusia ini hanya 80. Pasti orang itu akan merasa bising ketika dijajal wis. Ya, melebihi dari 100 dB pasti. Cuma krono iku suara yang dianggap baik, jadi diam. Jajal sampean lek ngrungokno selawatan nganggo son, suarane ndak enak, pegel ndak sampean? Nah, orang Islam itu harus punya toleransi yang seperti itu. Gitulah. Dan yang seperti ini tidak dimulai oleh orang pondok. Mesti orang-orang desa sing seneng kenceng-kenceng suara keras itu wong desa. Bukan anak pondok pesantren. Sebab di pondok pesantren tidak diajarkan yang namanya mengganggu orang, tidak ada. Jangan sampai bacaan Al-Qur'an kalau mengganggu orang tidur, suaranya bukan bacaannya ya. Bukan Al-Qur'annya, suaranya itu haram. Apalagi suara anjing. Loh, ini masuk jenengi membandingkan. Suara bacaan Al-Qur'an kalau mengganggu orang tidur itu haram. Apalagi suara anjing. Ya jangan piara anjing lah. Rak ngono tok gampang. Terus terkait pembatasan waktu, Kiai. Pembatasan waktu sebelum adzan itu kita sekarang sudah dipersempit 10 menit. 10 menit itu kan sebelum dan sesudah adzan, Mbak. 5 menit. Terus adzannya ini kan tidak dibatasi dah. Tidak dibatasi. Adzannya itu tidak dibatasi dan Bapak Menteri Agama tidak membicarakan adzan. Membicarakan sebelum dan sesudah adzan. Tapi teman-teman ini kok bingung dengan adzan. Menteri Agama itu sebelum dan sesudah adzan.
Ya saya nyatakan di pondok pesantren tidak ada yang namanya tarhim. Di Arab Saudi tidak ada. Maka teman-teman yang bingung dengan itu ya, sampai ndak cuma muter tarhem kok. Mereka itu ndak pernah muter tarhem yang bingung dengan tarhem. Mesti ini sing bingung kan kita yang seneng mbek tarhem itu, ya. Iya. Mereka kan tidak yang bingung-bingung. Teman lihat kan ndak ada yang suka tarhem kan? Jadi adannya tidak dibatasi. Kalau adannya mau setengah jam karena diperpanjang misalnya. Allahu Akbar, dungo mari ngono. Ya tidak apa-apa, Menteri Agama tidak sumpek itu. Ya, berarti yang dibatasi ini adalah waktu sebelum dan sesudah, guys. Tapi kalau adanya sendiri meskipun sampai 1 jam misalkan, tidak apa-apa. Saya yang bertanggung jawab. Gitu. Nanti kalau Bapak Menteri Agama marah sama saya, biar menghadap saya. Ya, siap. Karena saya mengacu dengan keputusan Bapak Menteri Agama sendiri.